Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri. Kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bahasan bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada identitas yang sifatnya personal ataupun pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional itu? Nah, untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, pada bahasan kali ini kita akan membahas konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep dan urgensi identitas nasional. Pernahkah Anda berpikir, merefleksi diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan penting, yakni apa yang menjadi ciri atau karakter yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan negara lain. Semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Apa yang Anda ketahui dari kata identitas dan nasional? Nah, penting sekali untuk kita telusuri dengan berbagai referensi dan kamus bahasa Indonesia. Nah, tentunya untuk menelusuri berbagai macam pengertian tentang identitas nasional ini, silakan Anda membuat kelompok dan menjadikan ini tugas untuk kelompok berdiskusi. Lalu susunlah dari hasil diskusi tadi sebagai tugas kelompok mengenai pengertian identitas dan nasional dalam bentuk tabel. Kemudian, Anda dapat mengumpulkan tugas tersebut pada penugasan-penugasan yang sudah ditentukan. Anda dapat bertanya dengan dosen yang bersangkutan. Setelah Anda membuat tugas tersebut secara berkelompok dan hasil diskusi Anda, saatnya kita bandingkan hasil penelusuran kelompok tadi dengan uraian berikut ini. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok.
Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam bentuk penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak misalnya. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Lalu, kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bahasa sendiri, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakter, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikianlah pengertian identitas nasional secara etimologis. Adakah perbedaannya dengan hasil penelusuran pada diskusi kelompok Anda? Lalu bagaimana pengertian identitas nasional menurut pendapat para ahli ataupun pakar? Silakan dari kelompok yang sudah dibentuk, Anda diskusikan kembali dan Anda mencari berbagai macam pendapat para pakar. Anda bisa memuatnya di dalam bentuk tabel ataupun membuat di dalam bentuk bagan. Pengertian identitas nasional menurut para pakar ataupun pendapat ahli. Selanjutnya, Anda dapat bandingkan dari hasil temuan diskusi kelompok ataupun kelompok tadi dalam penelusuran dari berbagai referensi. Kita mengutip pendapat Tilar pada tahun 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, mari kita telusuri dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan negara lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menelusuri konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis. Silahkan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab ke-15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pada pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Silakan Anda mencermati pasal-pasal tentang identitas nasional sebagaimana tertera dalam kotak sebelumnya. Untuk lebih memahami ketentuan tentang identitas nasional tersebut, kita dianjurkan untuk mengkaji ketentuan bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, Anda dapat menelusuri sejumlah literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa seperti dalam salah satu buku karya Sudarsono 2002
yang berjudul Character Building, membentuk watak. Dalam buku tersebut diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita yang menunjukkan kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah. Artinya, belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Sudarsono menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakan bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pertanyaannya, apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah terwujud dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dan seyogyanya haruslah segera dijawab oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jawaban iya. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja sebagai identitas nasionalnya. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilar 2007 dalam buku yang berjudul Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri dari bangsa Indonesia merupakan suatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, perlu kiranya dipahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Ini menurut Kailan. Lalu menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan.
Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau status, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku maka ia dapat teramati dan dinilai sebagai apakah jati diri kita sebagai bangsa. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kita perlu menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri berbagai konsep identitas nasional, apa simpulan kita? Tentu kita menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar filsafat negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan yang positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, misalnya bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Selanjutnya, mari kita menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Setelah kita menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional, diharapkan kita akan dapat menjawab pertanyaan sebelumnya. Seperti, benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder, yang kita kutip dari Tiller dan Winarno. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku atau lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Tahukah Anda identitas itu apa? Apa sajakah yang termasuk identitas etnis atau identitas primer tersebut? Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908.
yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima oleh dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Pardi, pada Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Regiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat dari bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan pertama diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun, dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 2003. Menurut Tilar, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran bangsa dan diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirilah sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memanglah telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional. Warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesuku bangsaan. Berbagai pendapat seperti Tilar, Ramlan Surbakti, Winarno menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah
hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang menyebabkan sebuah bangsa yang baru, merdeka, mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas kesuku bangsaan menjadi identitas nasional. Contoh kasus negara Sri Lanka yang diliputi pertikaian terus-menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bangsa Indonesia itu relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi bangsa sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa, bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan rumah kita yang masih tersisa dan seyogyanya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan Pancasila dan pengamalannya. Dengan kata lain, sampai saat ini Pancasila belumlah terwujud secara optimal dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui bentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat pada dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah ataupun muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Mari kita perhatikan konsep jati diri atau identitas diri sebagai refleksi dari seseorang. Mari kita perhatikan konsep jati diri atau identitas diri sebagai refleksi dari seorang ahli berikut ini. Menurut Sumarno Sudarsono, telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Bagaimana dengan identitas nasional? Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi
penentu bagi identitas nasional. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi seperti bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno sebagai berikut. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. Lalu lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bangsa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena yang pertama, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kita dapat jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila.
Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan, serta sering juga dinyanyikan pada event-event nasional ataupun internasional. Yang paling sering kita dengar pada saat pertandingan sepak bola antar negara. Lalu mengapa tim sepak bola perlu menyanyikan lagu kebangsaan? Cari jawabannya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para founding father, mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fett, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia adalah mosaic society. Seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka warna, namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan, sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Namun, tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik? Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia
atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Itulah materi awal bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Kelanjutan materi ini akan kita lanjutkan pada part 2 dan tetap nonton terus dan ikuti channel ini agar kita dapat mempelajari materi-materi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar orang lain juga dapat mempelajari materi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.